Mohon izin saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Ibnu dan teman-teman. Saya dari kelompok 6 hari ini akan mempresentasikan metode pengalih Lagrange. Untuk anggota kelompoknya ada Diva Gading Aryani dengan NIM akhir 041, lalu ada Maya Lestari Pasaribu dengan NIM akhir 053, lalu dengan saya sendiri Zahra Yusafitri dengan NIM akhir 081. Metode pengalih Lagrange untuk optimasi dengan kendala dapat diterapkan secara umum. Berbeda dengan metode substitusi. Metode substitusi mengharuskan bahwa satu variabel dapat dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk variabel lainnya menggunakan persamaan kendala. Untuk kesederhanaan, kita mempertimbangkan fungsi dari hanya dua variabel, meskipun metode pengalih Lagrange dengan mudah meluas ke situasi yang lebih luas. Next. Seperti sebelumnya, kita ingin mengoptimalkan fungsi objektif f(x,y) dengan kendala berupa persamaan k sama dengan g(x,y). Di sini, k adalah konstanta kendala, konstanta terhadap x dan y, yang juga dikenal sebagai batasan kendala. Metode pengalih Lagrange memperkenalkan variabel baru lambda dan memperkenalkan fungsi baru f yang dikenal sebagai Lagrangian yang didefinisikan sebagai persamaan di bawah ini. Dapat dilihat, parameter lambda dikenal sebagai pengalih Lagrange. Next. Dalam tiga variabel, x, y, lambda memiliki nilai optimum. Dengan kata lain, misalkan f memiliki nilai optimum ketika x sama dengan x0, y sama dengan y0. Maka fungsi f memiliki titik stasioner untuk x sama dengan x0, y sama dengan y0, dan untuk beberapa nilai lambda 0 dari lambda. Jadi, dengan menemukan titik-titik stasioner dari f, kita memperoleh semua pasangan x, y yang mengoptimalkan f dengan kendala yang diberikan. Namun, metode-metode yang dibahas dalam buku ini tidak memungkinkan kita untuk menentukan apakah titik-titik ini merupakan maksimum atau minimum. Tidak seperti metode substitusi. Untuk metode pengalih Lagrange, kita bergantung pada intuisi atau pada sifat khusus dari masalah untuk mengatakan apakah suatu titik stasioner merupakan maksimum atau minimum. Next. Inti dari metode pengalih Lagrange adalah mengubah masalah ekstremum dengan kendala menjadi suatu bentuk di mana kondisi orde pertama dari masalah ekstremum bebas tetap dapat diterapkan. Diberikan masalah untuk memaksimumkan U sama dengan X1, X2 plus 2X1. Ini menjadi persamaan 12.1. Dengan kendala yang dapat dilihat di persamaan 12.2. Dari persamaan 12.1 dan 12.2, mari kita tuliskan apa yang disebut sebagai fungsi Lagrangian, yaitu versi modifikasi dari fungsi objektif yang menggabungkan kendala tersebut sebagai berikut. Dapat dilihat pada persamaan 12.3. Next. Jika kita bisa memastikan bahwa 4x1 ditambah 2x2 sama dengan 60, sehingga kendala tersebut terpenuhi, maka suku terakhir dalam 12.3 akan hilang tanpa memedulikan nilai dari lambda. Dalam hal ini, Z akan identik dengan U. Lebih lanjut, dengan kendala tersebut tidak lagi menjadi persoalan. Kita hanya perlu mencari maksimum bebas dari Z, menggantikan pencarian maksimum terbatas dari U terhadap dua variabel X1 dan X2. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa membuat ekspresi dalam tanda kurung pada 12.3 menjadi 0? Taktik yang akan digunakan untuk mencapai ini adalah dengan memperlakukan lambda sebagai variabel pilihan tambahan dalam 12.3, yaitu mempertimbangkan Z sama dengan Z lambda X1, X2. Maka, kondisi orde pertama untuk ekstremum bebas akan terdiri dari seperangkat persamaan simultan yang dapat dilihat pada persamaan 12.4. Next.
Selanjutnya, dan persamaan pertama secara otomatis akan menjamin bahwa kendala tersebut terpenuhi. Dengan demikian, dengan memasukkan kendala ke dalam fungsi Lagrange, dan memperlakukan penggali Lagrange sebagai variabel tambahan, kita dapat memperoleh ekstremum terbatas nilai nilai optimum U-nya dengan dua variabel pilihan, hanya dengan memeriksa nilai stasioner dari Z yang dianggap sebagai fungsi bebas dari tiga variabel pilihan. Selain itu, terlihat jelas dari 12.3 bahwa nilai optimum Z sama dengan 128. Ini identik dengan nilai optimum dari U yang ditemukan sebelumnya sebagaimana mestinya. Secara umum, diberikan suatu fungsi objektif Z sama dengan fxy pada titik 12.5 dengan kendala gxy sama dengan C dalam 12.6. Next. Di mana C adalah suatu konstanta plus kita dapat menuliskan fungsi Lagrange sebagai Z sama dengan fxy plus lambda C min G xy. Untuk nilai stasioner dari Z yang dianggap sebagai fungsi dari tiga variabel lambda, X dan Y, kondisi yang diperlukan adalah dalam dalam 12.8. Karena persamaan pertama dalam 12.8 hanya pernyataan ulang dari 12.6, maka nilai stasioner dari fungsi Lagrange Z secara otomatis akan memenuhi kendala dari fungsi asli Z. Karena ekspresi lambda C min G XY sekarang sudah dipastikan 0. Maka nilai stasioner dari Z dalam 12.7 pasti identik dengan nilai-nilai dari 12.5 dengan syarat 12.6 dipenuhi. Next. Sebagai rangkumannya, berikut adalah cara menerapkan metode pengaliran rate bentuk fungsi Lagrange adalah fxy lambda sama dengan fxy plus lambda k min g xy. Yang kedua, cari tiga turunan parsial pertama. Turunan parsial yang pertama, turunan parsial f terhadap x, turunan parsial f terhadap y, turunan parsial f terhadap lambda. Yang ketiga, selesaikan sistem persamaan simultan berikut. Turunan parsial f terhadap x sama dengan 0, turunan parsial f terhadap y sama dengan 0, turunan parsial f terhadap lambda sama dengan 0. Khusus untuk persamaan terakhir, ini adalah bentuk dari K min Gx sama dengan 0, yaitu kendalanya sendiri. Langkah ini menentukan titik-titik stasioner dari fungsi f. Dan dengan demikian menentukan kemungkinan titik maksimum atau minimum dari f dengan kendala K sama dengan Gxy. Next. Contoh soal. Tentukan ukuran kotak tertutup dengan volume 1 meter kubik yang luas permukaannya minimum. Penyelesaiannya, ini adalah soal optimasi dengan kendala. Kita ingin meminimalkan luas permukaan kotak tertutup dengan volume tetap 1 meter kubik. Misalkan, ukuran kotaknya yaitu kita sebut saja panjangnya sama dengan X, lebarnya sama dengan Y, tinggi sama dengan Z. Pertama, kita punya fungsi objektif yang ingin kita minimalkan, yaitu luas permukaan kotak tertutup adalah L sama dengan 2XY plus XZ plus YZ sama dengan 2XY plus 2XZ plus 2YZ. Dan kendalanya, volume kotak harus tetap 1 meter kubik. Maka, GXYZ sama dengan XYZ min 1. Nah, selanjutnya kita gunakan metode Lagrange, di mana turunan vektor fungsi f sama dengan konstanta lambda dikali turunan vektor fungsi g. Maka kita turunkan fungsi parsial dari fungsi objektif dan kendalanya. Maka
Didapat ini yang pertama, gradien f terhadap x, y, dan z adalah vektor dengan komponen 2y plus 2z, 2x plus 2z, dan 2x plus 2y sama dengan 0. Dan yang kedua, gradien terhadap x, y, dan z adalah vektor dengan komponen y kali z, x kali z, dan x kali y. Maka kita punya eh, 4 persamaan. Pertama 2y plus 2z. Persamaan kedua 2x plus 2z sama dengan lambda xz. Persamaan ketiga 2x plus 2y sama dengan lambda xy. Dan untuk persamaan yang terakhir xyz sama dengan 1. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 ada yang sama yaitu lambdanya. Sehingga untuk persamaan 1 saya kalikan dengan X dan untuk persamaan kedua saya kalikan dengan Y. Maka persamaan 1 sama dengan 2X plus 2XY sama dengan lambda XYZ. Dan untuk persamaan kedua sama dengan 2XY plus 2YZ sama dengan lambda XYZ. Maka kita bisa eliminasi, maka diperoleh 2xz min 2yz sama dengan 0. Atau 2xz sama dengan 2xz. Bisa kita pelajari, maka kita peroleh x sama dengan y. Nah, dengan cara yang sama, kita juga bisa mengeliminasi persamaan 2 dan persamaan ketiga. Persamaan kedua kita kalikan dengan y, persamaan ketiga kita kalikan dengan z. Maka akan diperoleh y akan sama dengan z. Maka dapat disimpulkan X sama dengan Y sama dengan Z. Sehingga X, Y, Z semua sama. Next. Nah, karena kita mempunyai persamaan keempat, yaitu X, Y, Z min 1 sama dengan 0. Dan tadi kita memiliki X sama dengan Y sama dengan Z, maka tinggal kita substitusikan saja. Berarti sama dengan X dikali X dikali X, atau X pangkat 3 sama dengan 1. Berarti otomatis X sama dengan 1. Karena X sama dengan 1, maka kita kembalikan sehingga X sama dengan 1, Y sama dengan 1, Z sama dengan 1. Dengan demikian diperoleh titik 1,1, diperoleh titik 1,1,1 yang merupakan titik minimum. Kotak tertutup volume 1 meter kubik yang luas permukaannya minimum berukuran X sama dengan 1, Y sama dengan 1, Z sama dengan 1. Next. Ini ada 2 latihan soal. Oke, di stop dulu, recordnya stop. Recordnya stop dulu, Hilman. Yap. Hilman di stop dulu. Baik. Untuk soal yang ini adalah tentukan nilai ekstrim dari Z sama dengan 2X tambah 2Y dengan syarat X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 8. Di mana bentuk Lagrange L sama dengan 2X tambah 2Y ditambah lambda dikali X kuadrat plus Y kuadrat min 8. Baik, pertama itu kan kita disuruh bentuk dari Lagrange ini kita tulis F X Y lambda itu bentuk umum fungsi Lagrange itu f x y ditambah lambda dikali k min g x y. Nah, di sini dari bentuk ini kita bisa lihat f x y itu 2x tambah 2y dan untuk yang dari dalam ini g x y itu x kuadrat tambah y kuadrat min 8. Nah, kemudian tahap kedua kita turunkan parsial terhadap x, y, dan lambda untuk fungsi Lagrange didapat dengan terhadap x itu 2 ditambah 2 kali lambda x
yang ini 2 ditambah 2 kali lambda Y, dan antara lambda X kuadrat tambah Y kuadrat min 8. Kemudian kita tentukan setiap turunan parsial ini sama dengan 0, sehingga kita dapat 2 ditambah 2 lambda X sama dengan 0, yaitu ini pindah ruas dan kita bagi 2 dan dapat lambda X sama dengan negatif 1. Untuk yang ini hampir sama, jadi lambda Y sama dengan negatif 1, dan untuk terakhir X kuadrat tambah Y kuadrat min 8 sama dengan 0, kita peroleh X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 8. Dari yang pertama dan kedua ini kita bisa simpulkan lambda X sama dengan lambda Y, sehingga X sama dengan Y. Kita dapat bentuk X sama dengan Y ini kita substitusi ke persamaan ketiga. Kita peroleh X kuadrat tambah X kuadrat sama dengan 8. Diperoleh 2X kuadrat sama dengan 8. X kuadrat itu sama dengan 4. Dan X diperoleh plus minus 2. Ini akar dari 4 itu plus minus 2. Karena X sama dengan Y, kita peroleh Y itu juga plus minus 2. Maka kita peroleh titik ekstremnya itu 2, 2 dan 2 dan min 2 dan min 2. Di sini dites nilainya ke bentuk yang syaratnya 2 dan 2 itu 2 kuadrat tambah 2 kuadrat sama 8, dan min 2, min 2 itu kita dapat 8 juga. Ya, gimana ini jawabannya? Sudah benar, Pak. Alhamdulillah. Terus cara pengerjaannya juga sama. Itu kan eh, kendalanya kan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 8. Tapi itu diubahnya menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 8 sama dengan 0 ya. Sama aja ya. Kalau misal dibalik 8 dikurang X kuadrat kurang Y kuadrat gitu, sama aja. Hmm. Coba ini slide-nya ya. Ada slide-nya nggak? Ini slide kan? Slide yang awal tadi bukan? Coba mana? Jadi sebentar ke atas dulu. Saya berikan ini dulu sedikit tambahan. Slide sebelumnya mana? Terus yang di awal. Ya, terus dulu. Oke ya. Sebelum membahas soal kedua ya. Jadi jawaban yang punya Bagas itu sebetulnya prosedurnya sudah benar ya. Tinggal Anda lihat bagaimana menyelesaikan untuk mendapatkan nilai XY. Tapi lambdanya tadi enggak. Sebentar lambdanya. Sebentar punya Bagas. Lambdanya berapa tadi Bagas? Bagas lambdanya berapa? Enggak ada ya. Pengali Lagrange berapa tadi? Enggak dicari ya pengali Lagrange ya. Oke. Jadi coba lihat slide berikutnya. Nah, di sini istimewanya pengali Lagrange begini ya. Lihat coba. Nah, jadi kan eh, awalnya kan kita mau punya fungsi ya, fungsi objektif atau fungsi tujuan gitu. Nah, fungsi tujuannya ini dibatasi oleh suatu kendala ya, fungsi batasan, sebutlah K, fungsi dalam GXY. Nah, itu fungsi objektifnya fxy itu fungsi dua variabel ya. Nah, kemudian K-nya ini eh, apa fungsi dua variabel tapi dia dipandang sebagai konstanta gitu ya. Konstanta yang bergantung dari nilai X dan Y gitu. Nah, pengali Lagrange ini dia melibatkan suatu lambda ya, suatu seolah-olah suatu variabel gitu ya. Anda lihat coba ya. Jadi kalau K sama dengan GXY, kalau kita satukan ruasnya ya, itu kan menjadi K dikurang GXY ya. Nah, sebetulnya kan K dikurang GXY itu berapa? Berapa K dikurang GXY nilainya?
Halo? K dikurang GX berapa nilainya? Halo, halo? 0, Pak. 0, ya, betul ya. Berarti kan eh, bentuk yang sebelah kanan tuh ya, lambda K dikurang GX itu kan sebetulnya lambda dikali 0 ya. Oke? Jadi fungsi F besar itu sebetulnya fungsi 3 variabel, tetapi seolah-olah bagian K dikurang GX-nya itu dia bernilai 0 gitu ya. Itu kan kalau dilihat bentuknya 0 gitu. Jadi eh, ya fxy sendiri itu sama dengan fx sendiri ya, f kecil sendiri gitu. Ya, nah tapi ini diubah gitu ya. Diubah menjadi eh, fungsi baru ya, f besar dari 3 variabel. Nah, baru dari sini kita cari ya nilai optimal dari fungsi ini ya, fungsi baru ini seperti apa. Nah, karena dia 3 variabel, kita tahu untuk mengoptimalkan suatu fungsi ya, itu kan dengan cara mencari turunannya. Karena 3 variabel berarti kan diturunkan secara parsial terhadap variabel x, variabel y, dan variabel lambda gitu ya. Kan biasanya kalau kita menghitung fungsi ya, misalkan fungsi fxy gitu, cari optimalnya tanpa kendala ya, tanpa kendala. Itu kita bisa selesaikan dengan cara langsung menurunkan secara parsial, kemudian dibuat sama dengan 0 gitu ya. Do f do x sama dengan 0, do f do y sama dengan 0. Cari nilainya x-nya, maka dia didapat nilai optimalnya gitu ya. Tapi karena ada fungsi kendala, dan fungsi kendala ini nanti dilibatkan ya, dimasukkan ke dalam suatu fungsi baru, ya, fungsi pengalih Lagrange ini. Gitu ya, caranya seperti ini. Jadi memasukkan pengalih Lagrange lambdanya, dan fungsi baru itu kan seolah-olah bernilai 0, tapi dimasukkan di dalam F besar ini. Gitu ya. Terus, next, selanjutnya. Nah, ini penting ya. Jadi untuk masalah optimasi, ketika Anda menemukan suatu fungsi beserta kendalanya, Anda bisa gunakan fungsi kendala ini. Dan di teknik riset operasi ya, itu di bagian syarat Karuskun-Tucker ya, pemrograman nonlinear, ini dipakai gitu ya, konsep pengalih Lagrange ini. Gitu ya. Nah, jadi ini penjelasannya, X, Y, dan lambda ini dia memiliki nilai optimal. Jadi kalau F kecilnya optimal di situ, maka F besarnya dia memiliki titik stasioner ya, titik tetap ya. Dan nilai lambda 0 dari lambda ini dia nilai lambda-lambda yang bersesuaian di mana nilai X dan nilai Y-nya itu dia tercapai optimal. Betul. Ya. Ini penjelasannya. Terus lanjut. Ya, ini contoh soalnya aja ya. Fungsi U, kemudian kendalanya itu dimasukkan. Nah, lihat ya. Jadi fungsi baru Z itu sebetulnya kan U ditambah lambda dikali itu ya, K dikurang GXY. Terus lanjut. Nah, ini ya prosedurnya. Jadi eh, konsepnya adalah untuk mencari nilai optimal ya. Kita turunkan fungsi yang baru Z ini dalam 3 variabel ke dalam masing-masing, diturunkan terhadap masing-masing variabelnya, kemudian diselesaikan, dan harusnya nanti dapat nilai lambdanya juga ya. Coba lanjut. Nah, ya, ini ini nggak selesai ya, tapi Z bintangnya tadi 128 ya, gitu ya. Ini harusnya diuraikan nih, dapat XY-nya berapa gitu ya. Terus ke bawah, lanjut. Nah, ini ya, eh, ini yang disebut fungsi Lagrangian-nya ya, fungsi pengalih Lagrange ini ya. F kecil ditambah lambda dikali C kecil dikurang G ya, masing-masing 2 variabel. Nah, ini yang disebut sebagai kondisi stasioner dari fungsi Z ya. Ini diingat-ingat betul ya. Jadi kalau kalian ditanya pengalih Lagrange gimana konstruksinya ya seperti ini. Ya. Nah, ini istimewanya fungsi Lagrange ya. Jadi memasukkan kendala itu menjadi suatu fungsi baru digabungkan dengan fungsi tujuannya gitu. Ya. Terus ke bawah. Next. Nah, ini prosedurnya nanti ya. Selesaikan secara simultan.
persamaan turunan parsial dibuat sama dengan 0. Ya. Oke, terus yang ini lambdanya nggak dapat ya, Zahra ya? Nggak ada ya lambdanya ya? Iya, Pak. Terus, hah? Mana lambdanya nggak ada toh? Iya, lambdanya belum, Pak. Belum ya? Harusnya kan bisa dicari ya. Mana sih? Eh, iya itu lambdanya harusnya ketemu ya. Kayaknya ada yang kurang nih lambdanya nih. Lambdanya berapa gitu ya di titik ini ya. Terus yang punya Bagas tadi juga lambdanya belum ya? Mana coba? Jawaban yang punya Bagas tadi. Ya, Pak, tidak ada, Pak. Ya, oke nanti ditambahin lah, nggak apa-apa ya, disesuaikan. Oke ya, jadi jawaban yang Bagas sudah sesuai. Oke lanjut, yang Caca, Anastasia silakan. Mana soal jawabannya tadi? Silakan. Baik, Pak. Dari soal nomor 2 tadi, kita memiliki fungsi objektif TC sama dengan 5x kuadrat min 2x plus 6y kuadrat plus 4,5y min xy. Atau ini merupakan biaya total yang ingin diminimumkan. Lalu ada kendala 2x plus 3y sama dengan 15, atau ini merupakan batasan produksi. Variabelnya x dan y. Lalu dibentuk fungsi Lagrange yaitu L sama dengan x, y, L x y lambda sama dengan 5x kuadrat min 2x plus 6y kuadrat plus 4,5y min xy plus lambda kali 2x plus 3y min 15. Setelah itu dicari turunan terhadap xy dan lambdanya. Turunan terhadap x diperoleh 10x min 2 min y plus 2 lambda sama dengan 0. Turunan terhadap y diperoleh 12y plus 4,5 min x plus 3 lambda sama dengan 0. Lalu turunan terhadap lambda diperoleh 2x plus 3y min 15 sama dengan 0. Kemudian diselesaikan, dari turunan terhadap x diperoleh 10x min 2 min y plus 2 lambda sama dengan 0. 2 lambda sama dengan y plus 2 min 10x. Diperoleh lambda sama dengan y plus 2 min 10x per 2. Dari turunan terhadap y diperoleh 12y plus 4,5 min x plus 3 lambda sama dengan 0. 3 lambda sama dengan x min 12y min 4,5. Diperoleh lambda sama dengan x min 12y min 4,5 per 3. Terus lambda dari turunan terhadap x dan y diselesaikan, yaitu 3 kali lambda 3 kali y plus 2 min 10x sama dengan 2 kali x min 12y min 4,5. 3y plus 6 min 30x sama dengan 2x min 24y min 9. 3y plus 24y sama dengan 2x plus 30x min 6 min 9. 27y sama dengan 32x min 15. 32x min 27y sama dengan 15. Kita lihat tadi dari kendala 2x plus 3y sama dengan 15. Dari sini diperoleh x sama dengan 15 min 3y per 2. Lalu kita substitusi dengan 32x min 27y sama dengan 15. Diperoleh 32 dikali 15 min 3y per 2 dikurang 27y sama dengan 15. 16 dikali 15 min 3y min 27y sama dengan 15. 240 min 48y dikurang 27y sama dengan 15. 240 min 75y sama dengan 15. Min 75y sama dengan min 225 diperoleh y sama dengan 3. Lalu y sama dengan 3 disubstitusi dengan x sama dengan 15 min 3y per 2. Sama dengan 15 min 3 kali 3 per 2. 15 min 9 per 2 diperoleh x sama dengan 3. Kita sudah memperoleh nilai x dan y, sekarang menghitung biaya minimumnya, yaitu dengan x sama dengan 3, y sama dengan 3, TC sama dengan 5x kuadrat min 2x plus 6y kuadrat plus 4,5y min xy.
sama dengan 5 kali 3 kuadrat min 2 kali 3 plus 6 kali 3 kuadrat plus 4,5 kali 3 min 3 kali 3 sama dengan 45 min 6 plus 54 plus 13,5 min 9, hasilnya 97,5. Jadi jawabannya untuk bagian A, agar tercapai biaya minimum, pabrik harus memproduksi X sebanyak 3 unit dan Y sebanyak 3 unit. Yang B, besarnya biaya minimumnya adalah 97,5 unit mata uang. Terima kasih. Ya, ini masalah ekonomi ya, tapi dipandang dari fungsi pengalih Lagrange ya. Oke, prosedurnya sama ya, kayak gini. XY-nya 3, sebentar lambdanya, ya lambda kan bisa dicari ya sebetulnya ya. Coba lambda kalau dimasukkan berapa tuh? Tadi 3 udah kali saya coba dapatnya min 12, Pak. 12 ya, oke. Lambdanya memang bisa positif, bisa negatif ya. Oke, jadi ini ya, kelihatan ya, masalah ini kalau ya Anda mengenalinya fungsinya dulu ya, fungsi objektifnya apa, fungsi tujuannya apa, kendalanya ada satu ini ya, nilai K-nya apa, fungsi GXY-nya apa, ya, kemudian dengan prosedur mengalih Lagrange ini dicari turunan parsialnya masing-masing, nanti dibuat sama dengan 0 gitu ya. Oke, udah bener nih jawabannya, Zara, kelompok, Ya, Pak. udah ya. Untuk jawaban Anastasia udah benar, Pak. Oke, baik. Jadi kira-kira gitu ya gambaran fungsi pengalih Lagrange ya. Udah nemu belum soalnya? Dua lagi? Sudah, Pak. Oke, stop dulu. Minta tolong recordnya.